Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupi Maspuro, salah satu mahasiswi program studi pendidikan sejarah tingkat 3A di FKIP Universitas Galuh Ciamis. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah intelektual, saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai zaman kegelapan di Eropa. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama Eropa abad pertengahan pada masa abad kegelapan, yang kedua perkembangan atau peran agama pada abad pertengahan, dan yang ketiga yaitu perkembangan filsafat. Saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Pada masa Theodosius, Romawi dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Kemudian Romawi Barat mengalami kemunduran atau keruntuhan. Keruntuhan Kekaisaran Roma menyebabkan hilang dan runtuhnya kota-kota besar dan menyusutnya penduduk yang menyebabkan warga desa tertutup. Akibat dari kemunduran inilah selama berabad-abad di Eropa terjadi apa yang disebut The Dark Age atau abad gelap atau zaman kegelapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zaman kegelapan ini dimulai saat Romawi Barat mengalami kemunduran. Pembahasan yang pertama yaitu Eropa abad pertengahan pada masa abad kegelapan. Abad pertengahan merupakan periode sejarah yang terjadi di daratan Eropa yang ditandai sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga munculnya monarki-monarki nasional, dimulainya penjelajahan samudera, kebangkitan humanisme, reformasi Protestan, dan dimulainya Renaissance. Peradaban yang tinggi sejak abad kuno di Eropa tidak dapat dikatakan berjalannya mulus. Salah satunya yaitu di Eropa terjadinya The Dark Age atau zaman kegelapan. Zaman ini merupakan di mana saat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan. Apa yang menyebabkan Eropa mengalami zaman kegelapan ini? Menyambung dengan materi selanjutnya yaitu perkembangan atau peran agama pada abad pertengahan. Peran agama, utamanya agama Kristiani pada abad pertengahan itu sangat dominan. Peran raja atau pemimpin negara menjadi di bawah kekuasaan gereja. Struktur sosial warga yang pada dasarnya tidak dapat diwilayahkan menurut aturan gereja dan agama, pada zaman ini justru berlaku demikian. Sendi-sendi manifestasi dari agama Kristen, Protestan, Katolik yang pada hakikatnya merupakan aturan hubungan manusia dan Tuhan, dijadikan dasar acuan setiap pelaksanaan aktivitas manusia di dunia barat kala abad pertengahan saat itu. Muncul anggapan bahwa gereja diposisikan sebagai wilayah di bawah kerajaan Tuhan. Pada saat itu terjadinya pertentangan daripada para filsuf. Salah satunya yaitu pertentangan dari Galileo. Dan ada juga pertentangan yang lain, yaitu pertentangan ini merupakan di mana ketika seorang filsuf berpendapat dan pendapatnya tersebut bertentangan dengan anggapan dewan gereja, maka para filsuf tersebut akan menghadapi sebuah hukuman. Saat itulah, para pemikir barat menjadi tidak berani mengeluarkan inovasi ilmu pengetahuan. Selagi itu, tidak selaras dengan pandangan gereja. Para filsuf tidak berani mengeluarkan pengetahuan, selagi itu tidak selaras dengan pandangan gereja. Selanjutnya yaitu perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat pada zaman Yunani menjadi dasar ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pada abad pertengahan, akal menjadi benar-benar kalah. Filsuf mencoba mengeluarkan kembali pandangan berdasarkan akal, seperti halnya Plotinus, Agustinus, dan yang lainnya. Namun pandangan tersebut harus tetap dipengaruhi oleh pandangan Kristiani. Seperti yang saya tadi sebutkan bahwa setiap para ilmuwan ingin mengeluarkan suatu pandangan, maka pandangan tersebut harus sesuai dengan pandangan Kristiani atau dewan gereja. Pada saat itu iman itu harus mutlak, dan itulah yang menjadi dasar kebenaran. Kuasa manusia atau akal pada zaman Yunani harus ditutup dengan digantikan dengan kuasa ilahi atau kuasa Allah, yaitu ajaran agama. Filsafat rasional tumbuh berkembang pada abad pertengahan di bawah oleh filsuf terkemuka yaitu Thomas Aquinas. Pandangan Thomas mencoba menyatukan teori Aristoteles dengan ajaran agama Kristen. Nah, ini ada seorang filsuf yang menyatukan teori dengan agama Kristen. Ini tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah ketika seorang filsuf membuat suatu ajaran yang membuat suatu pandangan yang bertentangan dengan dewan gereja, maka itu dianggap suatu hal yang pantas mendapat hukuman gitu. Pada abad pertengahan tersendiri,
filsafat terbagi menjadi dua, yaitu zaman periode pratistik dan periode skolastik. Sebenarnya perbedaan dari dua periode ini hanyalah perbedaan dari para ilmuwannya, para tokoh-tokohnya. Para tokoh-tokoh pada zaman pratistik yang terkemuka itu salah satunya Agustinus, ada Justinus Martyr, Tertullianus, mohon maaf apabila pengucapannya salah. Yang sementara pada zaman skolastik yaitu ada Peter Abelardus, ada Albertus, ada Thomas Aquinas, yang sangat terkenalnya itu Thomas Aquinas. Itulah beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ada pada zaman abad pertengahan di Eropa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa The Dark Age atau zaman kegelapan di Eropa ini merupakan zaman di mana ketika Eropa mengalami kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan yang di mana awalnya terjadi saat kemunduran Romawi Barat. Hingga nanti timbulnya zaman modern atau Renaissance, di mana itu merupakan akhir dari zaman The Dark Age ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam materi penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.